Puji Tuhan, selamat malam kawan wanita yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Malam ini kita kembali akan bersama-sama mendengarkan renungan. Walaupun kita tidak ada ibadah di rumah Tuhan, tapi saya mau bagikan renungan sebelumnya sesuai dengan firman yang akan saya sampaikan tentang perlindungan Tuhan. Kita naikkan dulu satu pujian. Engkaulah perlindunganku, tempat berteduh. Engkaulah perlindunganku, tempat perteduhan. Dari serangan musuh di dalam bahaya, kau batu karangku teguh. Engkaulah persembunyianku dan tetap menjaga. Atas kesesakanku dalam pencobaan, kau beri keluputan. Maka jiwaku bersorak-sorak, mulutku puji-puji namamu. Glory, haleluya, terpujilah Tuhan, kemuliaan bagi Bapa. Hosana bagimu Yesusku, kudus kuduslah namamu, kasih setiamu Tuhan, kasih setiamu tulus, kasih setiamu bagi kami tak berkesudahan. Terima kasih Tuhan, malam ini kami mau buka hati kami mau sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, baiklah kita akan sama-sama dengarkan renungan firman Allah. Kaum wanita, malam ini saya berikan judul Hadirkan Tuhan dalam Keluarga. Kita baca ayat pertama kita di dalam Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 31. Demikian firman Tuhan, jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Saudara, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus. Ada jaminan bagi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Ketika satu keluarga percaya Tuhan, apa jaminan itu? Engkau akan selamat, firman Tuhan. Bukan hanya engkau, tetapi dan seisi rumahmu. Satu jaminan yang luar biasa indah. Bukankah ini menjadi doa setiap orang? Kita tidak mau menikmati bahagia, sukacita, keselamatan seorang diri. Kita maunya seluruh anggota keluarga kita selamat. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita selamat bukan hanya dari dosa, tetapi ketika kita ada di dunia ini pun Tuhan jamin perlindungan. Seperti ayat di dalam Mazmur 91, Tuhan tempat perlindungan. Setiap kita yang menjadikan Tuhan juru selamat, Yesus tinggal dalam rumah kita, maka Tuhan akan menjadi tempat sandaran kita. Saat kita lemah, tak berdaya, Tuhan jadi tempat sandaran bagi setiap anggota keluarga. Tuhan sebagai tempat bernaung bagi setiap anggota keluarga. Tuhan juga menjadi tempat persembunyian. Kayak pujian tadi kan, dari serangan musuh. Tuhan menjadi tempat kita bernaung, bersembunyi. Bahkan dari angin ribut,
dan hujan. Jangan pernah berpikir, ibu-ibu, kalau kita sudah percaya mengenal Tuhan, kita nggak bertemu dengan badai, angin ribut, taufan. Selama kita hidup di dunia, sebagaimana musim yang kita alami hari-hari ini, akan ada badai, ada taufan, ada angin ribut. Tetapi ketika angin ribut, badai, taufan datang, kita punya tempat perlindungan, kita punya pegangan. Kalau kita selalu menghadirkan Tuhan dalam keluarga kita. Yesaya 4 ayat 6 berkata, dan sebagai pondok, tempat bernaung pada waktu siang, terhadap panas terik, dan sebagai perlindungan dan persembunyian terhadap angin ribut dan hujan. Bayangin kalau namanya angin, ribut lagi. Itu kan sesuatu yang tidak mengenakan, yang dihindari oleh semua orang. Tetapi Tuhan, Yesus, kalau kita undang di dalam rumah kita, dalam keluarga kita, dia bisa menjadi pondok, tempat bernaung dari angin ribut, taufan, badai. Pada waktu siang. Jadi angin, taufan, badai itu tidak selalu datang pada waktu malam, pada waktu siang. Artinya tidak diduga-duga satu masalah itu bisa datang. Tapi kalau ada Yesus di dalam keluarga kita, dia jadi pondok tempat bernaung. Dan terhadap panas terik. Kalau panas terik itu pasti orang akan buru-buru cari tempat berteduh. Ya, kayaknya gerah, nggak betah gitu. Tuhan, dia menjadi tempat bernaung di waktu panas terik. Tuhan juga kalau ada di dalam keluarga kita, dia akan menjadi perlindungan dan persembunyian. Terhadap apa? Badai, angin ribut dan taufan. Hari-hari ini mungkin orang menyebut ada badai corona ya. Ada badai penyakit, ada badai masalah, baik itu ekonomi, segalanya. Tetapi selama ada Tuhan, dia menjadi tempat perteduhan kita. Mengapa kita perlu mengandalkan Tuhan dan selalu menghadirkan Tuhan? Yang pertama tadi alasannya adalah karena setiap kita pasti akan mengalami badai. Bertemu badai. Sama seperti orang yang tidak mengenal Tuhan, semua sama kita manusia. Kalau misalnya Maharta dilanda banjir, bukan berarti rumah anak Tuhan gak kena banjir. Gak mungkin dilompati oleh banjir itu. Banjir itu datang. Tetapi orang yang menghadirkan Tuhan, Tuhan akan meluputkan kita. Tuhan akan melindungi kita. Tuhan akan menolong kita dengan caranya yang ajaib. Di dalam Matius 7 ayat 24-25 itu diumpamakan ada orang yang membangun rumah. Rumah yang didirikan di atas batu saat hujan turun, badai taufan datang dan banjir melanda, rumah itu tidak roboh, tetap kokoh. Itulah saat kita menghadirkan Tuhan, melakukan firman dalam kehidupan kita, keluarga kita. Badai taufan boleh datang, tapi iman kita, keyakinan kita, percaya kita tidak roboh. Kita tetap kuat, bahkan menjadi makin kuat di dalam Tuhan. Sebaliknya orang yang mendirikan rumah di atas pasir, baru datang masalah sedikit, udah roboh. Sebab itu saudara, biarlah kaum wanita yang saya kasih dalam Tuhan, mari kita mau terus menghadirkan Tuhan dalam keluarga kita. Dan yang kedua, rumah adalah tempat pendidikan bagi anak-anak kita. Pendidikan tentang apa? Yang pasti tentang firman Tuhan. Amsal 22 ayat 6 katakan, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang dari jalan itu. Saudara, bersyukur ibu-ibu kaum wanita memiliki dasar firman Tuhan. Mendidik anak-anak, bahkan remaja, menurut ajaran firman Tuhan. Karena dalam Yeremia 9 ayat 21, demikian firman Tuhan. Maut telah menyusup ke jendela-jendela kita. Masuk ke dalam istana-istana kita. Ia melenyapkan anak-anak dari jalan, pemuda-pemuda dari lapangan. Ibu-ibu, hari-hari ini luar biasa dahsyat iblis mengintip anak-anak kita, generasi muda, anak-anak dan orang muda. Hari-hari ini pengaruh dunia ini sangat dahsyat luar biasa. Anak-anak kecil pun sudah kena narkoba, ya kan? Karena mereka sasaran empuk. Larinya nanti kalau sudah kecanduan, mencuri,
melawan orang tua. Berapa banyak orang-orang muda sekarang ini yang jatuh dalam pergaulan bebas. Mereka lebih memilih temannya daripada mamanya, orang tuanya. Mereka lebih nyaman bergaul dengan teman-temannya. Geng kalau dibilang. Punya geng-geng. Ya. Sehingga banyak orang muda, bahkan anak-anak, bukan hanya jatuh di narkoba, pergaulan bebas, tapi juga perzinahan. Karena kalau saudara baca di dalam Yeremia 9 ayat 2, itu jelas dikatakan maut, iblis mengintip jendela-jendela rumah kita. Dan yang diintip siapa? Kanak-kanak dan orang muda. Itu sebab kita perlu mendidik anak-anak kita seturut firman Tuhan. Kalau kita dengar hari-hari ini, walaupun di musim corona, ada saja kan anak-anak muda, remaja yang melakukan penyimpangan terhadap firman Tuhan. Tapi bersyukur kalau kita hadirkan Tuhan, jadikan rumah sebagai pendidikan firman kepada anak-anak. Anak-anak akan menjadi orang yang takut akan Tuhan. Jadi persekutuan dengan Tuhan itu membuat hubungan antara keluarga itu menjadi erat. Jadi anak tidak lebih mementingkan temannya, gengnya, tapi dia masih lebih memilih berkumpul bersama keluarga. Lebih erat hubungannya dengan keluarga. Kalau hubungan dengan keluarga erat, maka kuasa Allah akan hadir. Untuk apa? Kuat, bertahan, bisa menghadapi badai kehidupan. Karena apa? Hadirat Tuhan yang melindungi kita. Saya bacakan satu ayat lagi, Imamat 26 ayat 12. Tetapi aku akan hadir di tengah-tengahmu, dan aku akan menjadi Allahmu, dan kamu akan menjadi umatku. Bersyukur saudara, kita punya Allah yang maha hadir, maha kasih. Dia selalu ingin hadir di tengah kita. Dia ingin selalu menyertai kita. Mana ada orang yang mau menyertai, tapi Tuhan kita mau menyertai kita selama-lamanya. Ulangan 12 ayat 7. Di sanalah kamu makan di hadapan Tuhan Allahmu dan bersukaria, kamu dan seisi rumahmu. Jadi Tuhan mau kita bersukacita, kita senang itu dengan seisi rumah kita. Karena dalam segala usahamu engkau diberkati oleh Tuhan Allahmu. Itulah kerinduan Tuhan kita. Itulah kehendak Bapa, hati Bapa terhadap kaum wanita yang ada malam hari ini. Allah sayang, cinta kepada ibu-ibu semua. Dia mau hadir di tengah keluarga kita, pergumulan kita, masalah, angin ribut badai apapun yang menimpa kita. Dan dia mau apa? Membuat usahamu berhasil. Kalau Tuhan ada di tengah-tengah kita, apapun yang kita kerjakan berhasil. Mungkin kita tidak bisa baca tulis seperti firman hari Minggu lalu. Kita wanita sederhana. Tapi kalau kita menghadirkan kuasa Roh Kudus, kuasa Allah, kita bisa melakukan perkara yang besar, dahsyat, luar biasa. Mazmur 101 ayat 2 bagian B katakan, aku hendak hidup dalam ketulusan hatiku di dalam rumahku. Jadi segala sesuatu itu dimulai dari rumah. Pemastor dia berkata, aku mau hidup tulus dari rumah. Kalau di rumah kita sudah tulus, ya kita sudah takut Tuhan, maka keluar rumah kita pun akan menjadi orang yang kuat. Karena kita hidup tulus, dan hanya orang yang tulus yang diberkati Tuhan. Sebab itu ibu-ibu, hadirkan Tuhan di dalam rumah tangga kita. Bagaimana caranya? Yaitu ketika kita menjaga hidup kudus, hati tulus. Kalau hati kita tulus, Tuhan mau hadir di tengah keluarga kita, rumah tangga kita. Mari kita mau memiliki roh yang takut akan Tuhan. Hadirkan pujian penyembahan di dalam rumah Tuhan. Nah, itulah rumah orang percaya. Tempat pelayanan, saling mengasihi, tempat merasakan dan menikmati hadirat Tuhan. Puji Tuhan, demikian firman Tuhan. Selamat malam, Tuhan memberkati kita semua. Amin.